banyak negara-negara itu belajar ke Indonesia terkait masalah demokratisasi di Indonesia yang semakin hari, semakin tahun pemilunya dianggap lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. KPU-nya dinilai independen, penyelenggara pemilunya independen, dan dijamin dalam konstitusi pasal 22E ayat 5 yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu dijamin dalam konstitusi. Artinya kalau dia mandiri, apapun yang terkait pembuatan keputusan, terkait yang mengatur dirinya sendiri, dia harus bersifat independen tanpa ada campur tangan dari atau intervensi dari pihak lain, termasuk juga dari DPR dan pemerintah. Kalau kita mengacu dari standar internasional yang membagi jenis-jenis penyelenggara pemilu, ada penyelenggara pemilu yang dia melengkap di badannya pemerintah, ada penyelenggara pemilu yang independen, ada juga yang kombinasi. Tapi pembagian metode-metode jenis tipe penyelenggara pemilu itu hanya terkait dengan apakah lembaga penyelenggara pemilu itu melekat di suatu kementerian atau lembaga tertentu atau tidak. Tapi ketika si lembaga penyelenggara pemilu itu terkait dengan pengambilan keputusan, otonomi dirinya sendiri, finansial, dan sebagainya, dia tetap harus mandiri, tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Ini yang kemudian menjadi permasalahan, dan sebenarnya menjadi permasalahan ketika Undang-Undang Kepala Daerah kemarin disahkan. Karena sebelumnya KPU memang sudah melakukan konsultasi dengan DPR, tapi sifatnya tidak mengikat. Mereka hanya berkonsultasi, kalau KPU merasa hasil konsultasinya tidak sesuai, KPU tidak perlu menjalankan. Nah, yang menjadi masalah kan sekarang permasalahan itu mengikat. Dan yang lebih menjadi masalah lagi mengganggu tahapan pilkada yang sekarang sudah berjalan. Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah harusnya verifikasi calon perseorangan. Tapi PKPU terkait dengan jadwal, terkait pencalonan masih diutak-atik antara KPU, Komisi 2, dan pemerintah. Tentu kan ini tidak ada kepastian hukum, jadinya maunya seperti apa pilkada 2017 nanti. Kalau ada kekhawatiran KPU akan membuat peraturan KPU-nya bermasalah, tidak sesuai dengan undang-undang, ada mekanisme-mekanisme lain tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. KPU itu ketika akan membuat peraturan, dia melakukan uji publik. Dalam uji publik itu diundang masyarakat sipil, media, akademisi, pengawas pemilu, bahkan partai politik juga diundang dalam uji publik itu. Jadi kalau memang mesin partai politik itu berjalan, apa hasil uji publik itu yang juga sebenarnya disampaikan oleh partai politik harusnya kan sampai juga ke anggota DPR itu, karena anggota DPR kan bagian dari partai politik itu. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi ada mekanisme konsultasi yang di DPR, karena pesan uji publiknya sudah disampaikan ke masyarakat. Pun kalau ada dianggap KPU bertentangan dengan membuat PKPU bertentangan dengan undang-undang, maka kita bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan PKPU itu. Itu yang kemudian kenapa jalurnya banyak untuk mekanisme koreksi itu. Pun kalau dianggap anggota KPU dalam membuat peraturan KPU itu melanggar etik, melanggar profesionalisme, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, laporkan saja anggota KPU-nya ke DKPP kalau sekiranya ketika dalam pembuatan PKPU itu bertentangan dengan kode etiknya. Jadi memang proses konsultasi yang sekarang ini sedang dijalankan oleh KPU dan Komisi 2 serta pemerintah, terlihat jelas bahwa adanya konsultasi ini mengganggu independensi penyelenggara pemilu dan juga mengganggu tahapan pilkada. Yang dari sejak awal masyarakat sipil memang mendorongnya ada juga judicial review terkait dengan pasal ini. Kalau mau mendorong siapa yang sebetulnya pantas melakukan judicial review, sebenarnya KPU kalau mereka merasa hak konstitusional sebagai lembaga penyelenggara pemilunya hilang, KPU pun bisa melakukan judicial review itu. Tapi saya rasa mungkin masyarakat sipil juga bisa melakukan judicial review, karena di tahun 2011 atau 2012 kelompok masyarakat sipil pun pernah mengajukan judicial review terkait undang-undang penyelenggara pemilu, terkait dengan independensi penyelenggara pemilu, dan dikabulkan oleh MK.